Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifuddin Kartasasmita, SPD MPD, dosen tetap Prodi PPKN Universitas Pamulang dengan NUPTK 32507696130303. Pada kesempatan ini, saya mengikuti program sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026 melalui penyampaian pernyataan diri sebagai bentuk untuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pendidikan dan pembelajaran. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan bobot 2 SKS yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 1 program studi PPKN. Capaian pembelajaran lulusan diharapkan mahasiswa memiliki sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam peradaban berdasarkan Pancasila. Di dalam pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai prinsip, prosedur, dan metode keilmuan, serta nilai, norma, dan moral yang menjadi muatan kurikulum dan proses pembelajaran dan atau pembudayaan dalam konteks PPKN pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Di dalam keterampilan umum, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan dalam keterampilan khusus, mahasiswa mampu menggunakan konsep, prinsip, prosedur, dan metode keilmuan serta nilai, norma, dan moral yang menjadi muatan kurikulum dan proses pembelajaran dan atau pembudayaan dalam konteks PPKN pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. 1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar negara dan ideologi negara. 2. Pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia. 3. Mengamalkan segala yang berkaitan dengan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan materi pertemuan ke-12 tentang urgensi dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Sesuai dengan instruksi saya minggu lalu, apakah kelompok sudah dibagi? Sudah. Kelompok 1 mana? 2? 3? 4? Oke, berarti ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Baik, sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan, ya. Lagu nasional maksud saya, yaitu lagu Garuda Pancasila. Kepada Jian, bisa ke depan untuk jadi Jian. Yang lain berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
Baik, seperti biasa, saya mau menampilkan absensi, ya. Dipersiapkan alat komunikasinya. Silakan di scan dulu. Oke, baik. Terima kasih. Minggu lalu kita sudah membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika, betul? Coba, kenapa Pancasila dijadikan sebagai sistem etika? Bisa jawab? Oke, kamu. Apa jawaban kamu? Karena nilainya menjadi pedoman moral untuk mengatur sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, Oke, satu lagi, silakan. Karena nilai-nilainya mengandung moral yang menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak. Dengan pedoman Pancasila diharapkan manusia berlaku jujur dan adil serta menghargai sesama manusia. Oke, good. Tepuk tangan. Dari kelompok 2 ada yang mau jawab? Oke, silakan kelompok 2. Karena mengandung nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan agar hidup bermasyarakat dan berbangsa negara. Oke, good. Dari kelompok berapa? 3 ya? 4. Ada 4. Mesti jawab? Oke, silakan. Karena Pancasila sebagai sistem etika karena menjadi pedoman nilai dan moral dalam bersikap maupun bertindak dan mengambil keputusan selama kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Oke, baik, bagus. Semuanya sudah bisa menjawab ya atas pertemuan minggu lalu. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-12 ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai berbagai persoalan seperti penyebaran hoaks, ya, korupsi, perundungan, ujaran kebencian di media sosial, hingga rendahnya sikap toleransi antar umat beragama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi belum tentu diikuti oleh perilaku yang beretika. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki peran penting sebagai pedoman moral dalam menentukan sikap dan tindakan. Melalui materi pertemuan ke-12, yakni urgensi dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, kita akan memahami mengapa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan bagaimana tantangan penerapannya di tengah perkembangan zaman. Pertemuan ke-12 tentang urgensi dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Mengkaji dinamika, esensi, dan urgensi Pancasila sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, tantangan, dinamika dan tantangan. Ya, mahasiswa dapat menjelaskan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika dalam konteks sejarah dan perkembangan bangsa. Yang kedua, tentang esensi dan urgensi, mahasiswa dapat menganalisis alasan, esensi, dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiga tingkatan nilai Pancasila. Yang pertama ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, yang ketiga ada nilai praktis. Apa sih nilai dasar? Nilai dasar itu adalah nilai fundamental yang bersifat tetap dan tidak berubah, bersumber dari kelima sila dalam Pancasila. Itu tidak bisa berubah. Merubah Pancasila berarti membubarkan negara ini. Ya. Yang kedua, nilai instrumental. Itu penjabaran nilai dasar dalam bentuk norma
hukum, dan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa nilai fundamental ini, nilai dasar ini dijabarkan menjadi nilai instrumen. Apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Ya, yang ketiga adalah nilai praktis, yaitu implementasi nyata nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, inilah tingkatan nilai yang ada di dalam Pancasila. Ini ada nilai dasar, instrumen, dan praktis. Nilai dasar itu kekal, tidak bisa diganggu-gugat, ya. Nilai instrumen yang menjadi pedoman, dan nilai praktis itu implementasinya, ya. Kita next. Dinamika Pancasila, tiga era pemerintahan. Yang pertama di era Orde Baru, Orde Lama, maaf. Di era Orde Lama, demokrasi terpimpin itu dipimpin oleh Soekarno cenderung lebih otoriter, ya. Pemilu dimenangkan oleh PNI, Parmusi, PNU, dan PKI. Ini adalah 4 partai besar pada saat itu yang dianggap terlalu liberal oleh Orde Baru, maka lahirlah Orde Baru. Di era Orde Baru, sistem etika Pancasila disosialisasikan melalui penataran P4. Itu adalah muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya. Jadi Pancasila itu hanya dijabarkan oleh pemerintah saja, ya. Jadi hal-hal yang tidak sama dengan pemerintah, ya, nilai-nilai tidak sama pemerintah dianggap menyimpang. Dan yang terakhir yang saat ini kita rasakan adalah di era reformasi. Sistem etika Pancasila tenggelam di dalam euforia demokrasi. Demokrasi tanpa etika politik menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan. Jadi di era saat ini, ya, di mana di zaman Orde Lama lahir nilai-nilai Pancasila, di zaman Orde Baru dijaga, ya, nilai-nilai Pancasila agar tetap membumi, dengan walaupun dengan konsep, ya, tadi penataran P4 tadi. Nah, yang terakhir adalah era reformasi. Di era reformasi ini karena kita serba bebas, ya, menganggap HAM di atas segalanya, hak asasi manusia ada di atas segalanya, sehingga mencederai nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat atas dasar hak asasi manusia. Nah, tantangan Pancasila di setiap era ini sering kita hadapi. Setiap pemimpin, setiap rezim pasti memiliki tantangannya masing-masing. Ya, rezim Jokowi tantangannya apa, Prabowo, terus kemarin SBY, semuanya berbeda-beda. Nah, kita ambil dari yang pertama, rezim Orde Lama. Tantangan Orde Lama adalah sikap otoriter dalam demokrasi terpimpin. Semua keputusan berpusat pada presiden, tidak sesuai nilai Pancasila. Jadi demokrasi, tapi demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi terpimpin itu contoh. Kalian hasil diskusi, ya, tapi yang menyimpulkan adalah saya. Kalian yang berdiskusi, sudah ada suara, sudah bulat, kelompok satu sudah bulat suaranya, tiba-tiba karena saya memegang kekuasaan, dibatalkan. Atau bisa berubah. Ya. Kenapa? Tapi Bung Karno punya argumen, kenapa demokrasi itu harus terpimpin? Karena pada saat itu, demokrasi menurut Bung Karno belum waktunya. Ya, jadi harus dijaga demokrasi itu. Ya, buktinya reformasi kita saat ini, ya, demokrasi kita kebablasan. Nah, yang selanjutnya ada zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru, tantangan Pancasila adalah adanya praktek KKN, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme yang merugikan rakyat, hilangnya kepercayaan publik, bertentangan dengan keadilan sosial. Sebetulnya KKN ini tidak hanya zaman Orde Baru, ya, di zaman reformasi juga sama. Ya, masih ada praktek-praktek KKN, ya, contohnya, ya, adalah, ya, ada contohnya adalah, ya. Oke. Faktor penyebab krisis etika ada 2 faktor. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Boleh dibantu oleh Opi dibaca faktor internalnya apa, Pi? Faktor internalnya yaitu sentralisasi kekuasaan mengabaikan kepentingan daerah, lalu melemahnya penegakan hukum dan kontrol sosial. Selanjutnya ada kurangnya keteladanan pemimpin bangsa,
Lalu ketidakadilan ekonomi yang berkepanjangan, dan yang terakhir ada meningkatnya prostitusi, pornografi, dan narkoba. Nah, faktor etika yang tadi disampaikan yang pertama adalah sentralisasi kekuasaan, mengabaikan kepentingan daerah karena tersentral ke pusat, ya. Lalu yang kedua, melemahnya penegakan hukum dan kontrol sosial. Ini jelas. Hukum kita saat ini bisa diakalin, ya. Siapa yang mau jadi apa, undang-undangnya dirubah. Kalau tidak sesuai dengan undang-undang, ya diakalin gimana caranya. Ini yang terjadi saat ini. Dan yang sebenarnya adalah kontrol sosial lemah. Siapa kita sebagai masyarakat? Kontrol kepada lingkungan kita lemah saat ini, ya. Ya tadi apa? Yang penting kalian nggak ganggu saya, ya udah cukup. Itu yang terjadi, ya. Nah, yang ketiga adalah kurangnya teladan pemimpin bangsa. Saat ini kita tidak memiliki pemimpin yang negarawan. Ya, pemimpin yang negarawan seperti apa? Pemimpin yang mengutamakan negaranya. Ya, persatuan di atas segalanya. Bukan hanya kepentingan politik atau hanya sebatas untuk menyukseskan program kerja seorang presiden. Ya. Yang kedua adalah ketidakadilan ekonomi yang berkepanjangan. Ketidakadilan ekonomi yang berkepanjangan itu ada ketimpangan antara si kaya dan si miskin, sangat jauh sekali. Terakhir adalah meningkatnya prostitusi, pornografi, dan narkoba. Kalau ini ya yang saat ini kalian alami lah, ya meningkatnya prostitusi, pornografi. Saat ini dulu mungkin ya, pornografi atau prostitusi itu harus ketemu dengan orangnya, lalu tawar menawar. Kalau saat ini kan tinggal buka handphone, ya, lalu telepon atau ngechat gitu kan, ya, bisa ketemuan jadi. Ya, dan saat ini luar biasa ya kejahatan pornografi ini. Ada yang namanya live dan sebagainya ya. Tahu kan? Oke. Faktor eksternal oleh kelompok 2, tolong dibaca kelompok 2. Siapa? Yang identitas keindonesiaan. Yang kedua, intervensi kekuatan global dalam kebijakan nasional. Yang terakhir itu kontaminasi nilai asing yang tidak mencerminkan keindonesiaan. Itu kontaminasi nilai asing yang tidak mencerminkan keindonesiaan. Faktor eksternal lebih sedikit daripada faktor internal. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Ya, saat ini karena pengaruh globalisasi ada plus, ada minusnya, itu udah normal lah seperti itu ya, di mana ada plus dan minus. Yang kedua ada intervensi kekuatan global dalam kebijakan nasional. Kita tidak memungkiri bahwa kebijakan negara kita ada intervensi dari kekuatan global. Yang ketiga adalah kontaminasi nilai asing yang tidak mencerminkan keindonesiaan. Seperti apa sih ya? Seperti K-pop atau apa namanya? Selain K-pop itu apa? Drakor, dracin dan sebagainya lah ya, yang tidak mencerminkan nilai-nilai keindonesiaan. Apa sih nilai keindonesiaan itu? Yaitu nilai tentang nilai Pancasila. Nah, Mahfud MD 2012 menyampaikan bahwa kurangnya tanggung jawab moral masyarakat di setiap ini menyebabkan sulitnya membangun keharmonisan dan persatuan bangsa. Artinya bahwa masyarakat kita harus memiliki andil untuk negara kita yang lebih baik. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Ada kemanusiaan, ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan, dan terakhir adalah keadilan sosial. Kita langsung saja. Nah, ini ada latihan, ya. Silakan, ini kan sudah ada ya kelompok-kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan kalian diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaannya nggak usah ditulis, kalian langsung jawab saja, ya. Silakan berdiskusi, ya.
Oke, kalau sudah, ya boleh perwakilan dari kelompok 1. Silakan, siapa yang mau maju kelompok 1? Boleh. Kelompok 2, siapa yang maju? Oke. Nanti gantian ya, setelah kelompok 1, ini kelompok 2. Sudah, coba dibacakan. Nggak kelihatan ini dari belakang. Coba. Ngadep dari sana duduk. Nah, ngadep ke sini. Teman-teman, sebenarnya saya dulu datang pertanyaan nomor 1. Nah, setelah jawaban, Pancasila sebagai sistem etika yang masih berbentuk psikologi, non-black, jadi artinya Pancasila itu merupakan dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai moral sebagai pedoman hidup, bersikap dan bertindak. Di tahap ini, Pancasila masih berupa nilai dasar, belum jadi aturan yang bisa milik. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Sebutkan nama ya. Nama saya Fauzia Yustina dari kelompok 2. Izin bertanya, mengapa sih setiap warga negara harus memahami nilai dasar Pancasila sebelum mempelajari peraturan perundang-undangan? Terima kasih. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 mau jawab? Boleh? Baik, perkenalkan nama saya Kairani Putrita, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya itu mengapa setiap warga negara harus memahami nilai-nilai dasar Pancasila sebelum mempelajari peraturan perundang-undangan? Itu jawabannya karena setiap warga negara harus memahami nilai-nilai dasar Pancasila sebelum mempelajari peraturan perundang-undangannya. Karena Pancasila itu membantu masyarakat memahami tujuan dan makna aturan hukum sehingga dapat membangun kesadaran hukum, tanggung jawab, serta perilaku yang sesuai dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan tanggung jawab. Luar biasa. Oke, udah selesai? Oke, silakan disampaikan. Baik, jadi hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu Pancasila harus dijadikan etika karena mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dengan menjadikan Pancasila sebagai etika, setiap individu dapat bertindak secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan menghargai sesama. Sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Terima kasih. 2. Boleh kembali duduk. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silakan. Pertanyaannya ajukan ke kelompok 2. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, yaitu mengapa menghargai sesama menjadi bagian penting dalam nilai-nilai Pancasila? Mengapa menghargai menjadi nilai penting dalam nilai Pancasila? Siapa yang mau jawab? Oke, good. Ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa menghargai sesama menjadi bagian penting dalam nilai-nilai Pancasila? Karena Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan kehidupan berdamping. Setiap sila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia, menanamkan pentingnya memperlakukan orang lain dengan hormat, adil, dan penuh empati tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Dengan saling menghargai, hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat menjadi lebih harmonis, terhindari dari konflik, serta memperkuat persatuan bangsa. Sikap ini juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang merupakan inti dari Pancasila. Oleh karena itu, menghargai sesama bukan hanya sikap moral, tetapi juga menjadi kunci dalam menjaga keutuhan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2.
Sekarang kelompok 3. Langsung saja di sini jawabannya disampaikan. Siapa yang menyampaikan? Oke. Silakan Opi, sampaikan. Diri. Izin menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaannya, jelaskan dinamika Pancasila sebagai sistem etika dan perwujudannya dalam konteks kehidupan berbangsa. Jawabannya, dinamika Pancasila sebagai sistem etika adalah kemampuannya menyesuaikan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Dalam kehidupan berbangsa, Pancasila diwujudkan melalui sikap saling menghormati, menjunjung tinggi keadilan, menaati hukum, bermusyawarah, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Pak, jawabannya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, ada dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Pertanyaannya. Perkenalkan, saya Nurlandia dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, mengapa musyawarah menjadi salah satu wujud Pancasila sebagai etika? Apa kaitannya dengan sila yang keempat? Oke, siapa yang mau jawab? Kelompok 4? Ya, silakan. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Kenapa musyawarah masuk ke dalam nilai etika? Karena di dalam musyawarah itu kan kita diajarkan untuk berdiskusi, lalu menghargai pendapat dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan bersama. Maka dari itu, etika di situ tertanamkan. Kenapa demikian? Karena di dalam situ kita mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Dan apa sih kaitannya dengan sila keempat? Justru pasti berkaitan, karena dalam sila keempat, kemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, di situ jelas konteksnya itu tentang musyawarah, di mana menanamkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Berarti terakhir kelompok 4. Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari saya? Oke, saya akan berjawab. Jadi di sini pertanyaannya, analisis hal-hal mendasar bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika. Jawabannya yaitu hal-hal mendasar bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi nilai ketuhanan, nilai kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai tersebut menjadi landasan bahwa moral dalam menghadapi perkembangan zaman sehingga bisa membentuk perilaku yang beretika, bertanggung jawab, dan menghormati hak asasi manusia. Jadi menjaga persatuan dan kesejahteraan bangsa, seperti itu. Oke, baik. Good. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang mau bertanyakan dari kelompok lain? Silakan. Oke, ini berdiri. Oke, saya izin bertanya kepada kelompok 4. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem etika yang masih berbentuk filosofische Grundzwang atau Weltanschauung? Oke, saya akan jawab kelompok 4. Iya. Silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab dari kelompok 1. Pancasila sebagai filosofi Grundzwang and Weltanschauung berarti Pancasila adalah dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman etika dalam bersikap dan bertindak. Oke, good. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Oke, terima kasih kepada masing-masing kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, dengan demikian maka selesai sudah pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin saya minta ada yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini, atau mungkin apa yang kalian dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Boleh angkat tangan? Wah, luar biasa. Boleh satu aja ya, karena kita waktu. Boleh Anissa? Apa yang kalian dapatkan atau apa yang kami tentang materi? Untuk kesimpulan pada materi kali ini tentang urgensi dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, di mana saya di sini memahami bahwa sistem etika dalam Pancasila itu mengandung pedoman-pedoman nilai-nilai etika, bersosialisasi, menjaga kedamaian bersama, serta persatuan. Maka dari itu, dari Pancasila ini tertanamnya sikap jujur, adil, dan menghargai sesama. Oke, baik, tepuk tangan ya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan ke-13. Mudah-mudahan kita berikan kesehatan, keselamatan ya, dan yang pasti tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajian dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.